Ya. Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldino Sianipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, di mana eh, di sini praktikum pertama sistem operasi yaitu manajemen proses Linux. Nah, di sini tuh dibagi dalam dua tugas, di mana ada tugas pendahuluan dan tugas praktikum. Tugas pendahuluan itu yaitu teori, di mana teori ini kami kerjakan dalam double folio dan kami bagi-baginya. Kemudian bagian praktikum. Nah, ini adalah kami kerjakan di dalam VirtualBox menggunakan Ubuntu. Nah, jadi langsung saja kita menjelaskannya. Namun, karena kami sudah membuat laporannya dan sudah kami kerjakan, jadi kita langsung saja menjelaskan dari kodenya. Ntar, oke, kita masuk. Ini adalah kelompoknya, yaitu Aditya, Manuel, Timothy. Nah, di sini yaitu yang pertama. Di sini ada cetak pit.c include anistd.h, kemudian include stdio.h, kemudian integer main, print the process ID, integer get pit, kemudian print f ID parent process ID is integer get pit return null. Nah, cara mengeksekusi programnya itu dia menggunakan GCC, yaitu kita menggunakan bahasa C. Jadi di sini untuk hasil dari si kodenya ataupun outputnya itu ini di sini. Nah, di sini ada proses ID 326. Nah, di sini ada proses ID-nya ini terus bertambah satu. Nah, di sini eh untuk jelaskan secara singkat aja, perbedaan utama dari get pick sama get PPID, di mana menampilkan ID proses itu sendiri, kemudian menampilkan ID proses induknya. Nah, jadi get pit itu digunakan untuk mendapatkan proses ID atau pit dari proses yang sedang berjalan. Setiap proses yang dijalankan di sistem operasi Linux akan memiliki pit yang unik selama proses tersebut aktif. Kemudian, fungsi get PPID digunakan untuk mendapatkan parent proses ID, yaitu PPID, eh, yaitu pihak pit dari proses yang dijalankan atau membuat proses tersebut dalam konteks program ini. eh, Proses induknya biasanya adalah shell, misalnya bash atau terminal tempat program dijalankan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi maka akan menampilkan proses ID yang berbeda-beda. Nah, itu yang saya bilang tadi. Di sini proses ID-nya itu beda dan dia akan bertambah satu. Mengapa demikian? Jadi setiap kali program cetak pit ini dieksekusi, sistem operasi Linux akan membuat proses baru. Saat proses baru dibuat, kernel Linux akan memberikan proses ID atau pit yang berbeda dari proses-proses lain yang sedang berjalan. Pit ini bersifat unik dan sementara, artinya pit ini hanya berlaku selama proses tersebut berjalan. Setelah proses selesai, pit dapat digunakan kembali oleh proses lain di kemudian hari. Karena setiap eksekusi program menghasilkan proses yang berbeda, maka pit yang ditampilkan oleh get pit juga akan berbeda setiap kali program dijalankan meskipun kode programnya sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 di mana ada sistem .c. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat ini adalah kodenya. Di sini eksekusilah program di atas menggunakan capture. Kemudian capture hasilnya. Tunjukkan proses mana yang menunjukkan proses PS Excel more dengan menandai ID proses input. Nah, di sini ini adalah kalau kita menaruh dalam Ubuntu. Nah, kemudian eh, kemudian hasil eksekusinya itu eh, ntar hasil eksekusinya itu di dalam Ubuntunya itu seperti ini. Nah, dia menampilkan PID, titik, TTY, stats, kemudian time, dan komennya. Nah, kalau berdasarkan hasil eksekusi program, perintah PX AX more dijalankan melalui fungsi sistem. Nah, fungsi sistem akan membuat proses sel baru yang bertindak sebagai proses induk. Sel tersebut kemudian menjadikan perintah PS dan more sebagai proses anak. Pada output PS, AX yang ditampilkan kolom parent proses ID atau PPID tidak ditampilkan sehingga ID proses induk tidak dapat diidentifikasi secara langsung dari output. Namun secara konsep, proses induk dari PS dan more adalah shell yang dibuat oleh fungsi sistem. Nah, kemudian di sini ada exec clp.c.
Nah, di sini eh, ini adalah kodenya di mana ada include and seperti biasa include unstd.h, kemudian stdlib.h, kemudian std.h, kemudian integer main with f running ps with x xlp, kemudian xlp ps min axl 0, kemudian f done. Nah, ini kodenya dalam Ubuntu. Kemudian ketika kita merunningnya, nah hasilnya itu akan seperti ini. Jadi, jalankan kode program pada nomor 3. Amati hasil dan bandingkan hasil dengan program kedua. Temukan perbedaan dan jelaskan mengapa. Nah, kita itu disuruh kalau kode yang tadi hasilnya itu kita bandingkan yang pertama, yang ini tadi sama nomor 2 tadi sama nomor 3 tadi. Nah, jadi eh, di sini setelah nah setelah kita jalankan, nah perbedaannya itu pesan dan tidak ditampilkan. Hal ini terjadi karena fungsi XCLP mengganti atau replace proses yang sedang berjalan dengan program baru atau PS. Setelah XCLP berhasil dieksekusi, kode setelahnya tidak dijalankan. Nah, perbedaan utamanya antara program si nomor 2 tadi sama nomor 3 ini, yaitu pada program nomor 2 sistem membuat proses baru atau child process untuk menjalankan perintah PXAX more, sehingga setelah perintah selesai, program kembali berjalan dan mencetak done. Pada program nomor 3 yang XCLP tidak dibuat proses baru, melainkan program digantikan langsung oleh proses PS. Akibatnya, program berhenti setelah PS selesai dan baris print F done tidak pernah dijalankan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4 yaitu fork3.c, di mana eh, ini setelah kodenya ini kita taruh ke dalam Ubuntu-nya. Nah, di sini akan menghasilkan eh, inilah outputnya. Main process ID PID eh, 3383, kemudian parent process ID atau PPID 3224, kemudian this is the parent process PID 3384, kemudian parents PID 3383, parent PID 324 3224, kemudian this is eh, the child process PID sama dengan 0, child PID 3384, parent PID 3383. Nah, di sini permintaannya pertanyaannya itu eksekusi kode program pada nomor 4. Amati hasilnya, kemudian jelaskan hasil dari program tersebut. Proses manakah yang dijalankan pertama kali? Apakah proses induk atau proses anak? Mengapa? Nah, program ini menggunakan fungsi fork untuk membuat proses baru atau child process dari proses utama atau parent process. Sebelum pemanggilan fork, hanya terdapat satu proses, yaitu proses induk. Setelah fork dipanggil, proses induk ini menerima nilai kembalian berupa PID anak, contohnya 3384. Proses anak menerima nilai kembalian 0. Hal ini digunakan pada percabangan if PID sama dengan 0 untuk membedakan kode yang dijalankan oleh proses anak dan induk. Jadi, eh, menurut hasil eksekusinya, proses induk ditampilkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh proses anak. Namun, urutan eksekusi antara proses induk dan proses anak tidak dapat dipastikan karena setelah fork, proses induk dan anak berjalan secara konkuren. Kemudian penjadwalan eksekusi ditentukan oleh scheduler sistem operasi. Kemudian urutan output dapat berbeda pada setiap eksekusi. Ah, Kemudian di sini kita masuk nomor 5. Dan di sini tidak ada diberitahu bahwa ini programnya namanya apa. Jadi langsung saja. eh, Menurut saya ini juga masih masuk dalam fork tadi. Nah, di sini eh, di sinilah inilah kode ketika kita masukkan ke dalam Ubuntu-nya. Kemudian ini adalah eh, yaitu hasil setelah kita running. Ini for program starting, this is the parent, this is the child, this is the parent, this is the child. Dia berulang. Nah, program di atas akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali, dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali.
Jalankan program dan senang amati hasilnya. Nah, jadi program ini menggunakan fungsi for untuk membentuk dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Terus proses anak mencetak pesan this is the child sebanyak 5 kali. Sedangkan proses induk mencetak pesan this is this is the parent sebanyak 3 kali sesuai nilai variabel m. Karena kedua proses berjalan secara konkuren dan terdapat pemanggilan slip. Satu, urutan kemunculan pada pesan output tidak tetap dan tidak dapat saling berselang-seling. Perbedaan urutan output ini terjadi karena pencakwalan proses dikendalikan oleh sistem operasi. Nah, sesuai dengan siklus yang kita lanjut ke nomor 6. Sesuai dengan siklus pembentukan proses anak dengan menggunakan fork hingga proses anak diterminasi seperti yang ditunjukkan pada slide presentasi halaman 321, maka proses induk harus menunggu seluruh proses anak selesai dengan memanggil sistem call wait dengan memodifikasi program nomor 5 tadi. Tuliskan program di bawah ini atau halaman selanjutnya. Pada program tersebut Anda akan menerapkan sistem call wait dengan menggunakan library scwait.h. Nah, ini dia kode programnya. Nah, ini kita taruh di Ubuntu. Nah, ini adalah hasil dari si kode yang disuruh buat tadi, yang kita modifikasi dari nomor 5. Dan untuk soal nomor 6 ini kita modifikasi lagi menggunakan call wait. Nah, untuk outputnya akan menghasilkan seperti ini. Sama seperti tadi, cuma di sini ada child has finished with PID 3198, kemudian child excited, exited with the code 37. Nah, di sini seal childnya masih sama, yaitu 5, tetapi di sini ada perbedaan bahwa selang-selingnya itu eh, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, di sini program ini merupakan pengembangan dari program pada nomor 5 dengan menambahkan sistem call wait untuk membuat proses induk hingga menunggu hingga proses anak selesai dieksekusi. Setelah memegang proses anak mencetak pesan this is the child sebanyak 5 kali dan keluar dengan kode exit 37. Sedangkan proses induk mencetak this is parent sebanyak 3 kali. Pada bagian akhir program, proses induk memanggil fungsi wait untuk menunggu terminasi proses anak. Fungsi wait mengembalikan PID proses anak yang telah selesai dengan nilai status keluar atau exit status disimpan dalam variabel stateful. Berdasarkan hasil eksekusi terlihat bahwa proses induk baru menampilkan informasi child has finished. Setelah seluruh proses anak selesai dijalankan, nilai exit code yang ditampilkan adalah 3 sesuai dengan nilai exit yang diberikan oleh proses anak. Dengan demikian penggunaan wait memastikan bahwa proses induk tidak langsung berakhir, tetapi menunggu hingga proses anak benar-benar selesai terlebih dahulu. Kemudian jelaskan apa efek dari menggunakan fungsi wait dari program di atas. Bandingkan hasil dari program pada nomor 5 dengan hasil program nomor 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dari dulu? Nah, jadi di sini kita bisa membandingkan. Nah, di sini penggunaan wait pada program nomor 6 menyebabkan proses induk menunggu hingga proses anak selesai dieksekusi. Sebelum melanjutkan eksekusi selanjutnya dan mengakhiri program. Dengan adanya wait, proses induk dapat mengetahui bahwa proses anak telah selesai serta memperoleh exit status dari proses anak itu. Pada program nomor 5, proses induk tidak menunggu proses anak. Akibatnya proses induk dapat selesai terlebih dahulu. Sementara proses anak masih berjalan. Hal ini menyebabkan urutan output menjadi tidak terkontrol dan proses anak berpotensi menjadi zombie proses sementara. Sebaliknya pada program nomor 6, nah penggunaan muhitmu membuat proses induk menunggu dan memperoleh terminasi proses anak dengan benar. Output menunjukkan bahwa informasi penyelesaian proses anak baru dilakukan setelah proses anak selesai dijalankan. Terus kita disuruh Terus di sini nomor 8, jelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Nah, parent proses harus dipanggil menggunakan sistem call wait agar menunggu proses anak selesai dieksekusi dan dapat mengambil status keluar atau exit status dari proses anak. Pemanggilan wait juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh proses anak dapat dibersihkan dengan benar oleh sistem operasi. Apabila sistem call wait tidak dipanggil, proses anak yang telah selesai dapat berubah menjadi zombie proses, yaitu proses yang sudah berhenti tetapi masih tercatat di tabel proses karena status keluarnya belum diambil oleh parent proses. Selain itu, parent proses dapat berakhir terlebih dahulu tanpa mengetahui apakah proses anak selesai dengan normal atau tidak, sehingga pengelolaan proses menjadi tidak terkontrol.
Ah, sekarang kita lanjut nomor 9. Di mana di sini itu zombie.c. Nah, ini adalah kodenya. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut nomor 10. Di sini eksekusi program di atas. Nah, kenapa tidak saya tunjukkan hasil eksekusinya? Karena nomor 10 juga diminta. Jadi kita hanya disuruh menuliskannya aja dalam Ubuntu. Nah, eksekusi program di atas. Setelah hasil eksekusi program, Anda dapat menggunakan perintah PSAL pada terminal yang lain untuk melihat proses yang sedang berjalan. Apakah hasil dari perintah PSAL? Jelaskan mengapa terjadi demikian. Nah, setelah program zombie C dieksekusi dan perintah PSAL dijalankan pada terminal lain, terlihat adanya proses dengan status Z atau zombie pada output PSAL. Proses dengan PID 3646 memiliki status Z dan PPID 3645. Hal ini menunjukkan bahwa proses anak telah selesai dieksekusi namun masih tercatat di tabel proses sistem operasi. Kondisi ini terjadi karena proses Indo atau PID 3645 masih berjalan dan sedang berada dalam keadaan sleep 60, tetapi tidak memanggil sistem call wait untuk mengambil status keluar dari proses anak. Akibatnya proses anak menjadi zombie, yaitu proses yang sudah berhenti tetapi belum dibersihkan oleh sistem karena parent proses belum mengambil status terminasi tersebut. Proses zombie ini akan otomatis hilang setelah operasi induk selesai dieksekusi atau jika proses induk memanggil wait. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada tugas pemrograman, di mana kita disuruh membuat sebuah program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma insertion sort. Namakan program sebagai child process isort.c. Kemudian kompilasi program untuk menghasil berkas tereksekusi executable file. Child process sort out. Proses ini akan gunakan sebagai proses aman. Inilah kodenya di dalam Ubuntu. Kemudian setelah dieksekusi, yaitu seperti inilah outputnya. Sebelumnya, kenapa di sini hanya nama Noel? Nah, kami menggunakan laptopnya, yaitu untuk menggunakan Ubuntunya, di mana kami menjalankan program-program ini. Nah, terus analisis dari kode tadi, di mana program child process is isort dibuat untuk mengurutkan sekumpulan data bilangan bulat menggunakan algoritma insertion sort. Program ini dirancang sebagai proses anak yang nanti akan dijalankan oleh proses induk pada tugas pemrograman manajemen proses induk. Nah, pada tahap kompilasi yaitu menggunakan GCC min out child, child process isort, child process isort.c. Nah, di sini proses kompilasi tidak menghasilkan output pada terminal yang menandakan bahwa kompilasi berjalan dengan berhasil tanpa kesalahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik kompilator GCC, di mana tidak adanya pesan pada terminal berarti proses kompilasi sukses. Program yang menampilkan data sebelumnya diurutkan dan setelah diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Algoritma insertion sort bekerja dengan cara mengambil satu elemen dan menyisipkan pada posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut. Proses ini diulang hingga seluruh data berada dalam kondisi terurut. Executable file child process sort out yang dihasilkan dari proses kompilasi inilah yang selanjutnya digunakan sebagai program proses anak dan akan dieksekusi oleh proses induk yang menggunakan sistem call X. Dengan demikian, proses pengurutan data sepenuhnya dijalankan oleh proses anak sesuai dengan konsep manajemen proses dalam sistem operasi Linux. Buatlah proses induk yang bertujuan untuk membuat dan mengeksekusi proses anak pada nomor satu di atas. Kemudian beri nama program Anda sebagai parent process.c. Kompilasi dan jalankan program untuk mengumpulkan sebuah data yang belum turun. Nah, seperti inilah tampilannya dalam bentuknya. Dan inilah hasil eksekusinya. Kemudian, nah, program parent process C berfungsi sebagai proses induk yang membuat proses anak menggunakan sistem call fork. Setelah proses anak terbentuk,
Proses anak akan mengeksekusi program child process sort out menggunakan fungsi XCL, sehingga kode program proses anak digantikan oleh program instruction short. Program child process sort out kemudian menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan menggunakan algoritma instruction short. Sementara itu, proses induk memanggil wait, menunggu hingga proses anak selesai dieksekusi. Setelah proses anak selesai, proses induk melanjutkan eksekusi dan menyampaikan pesan bahwa proses anak telah selesai. Hal ini menunjukkan mekanisme pembuatan proses eksekusi program dan sinkronisasi proses berjalan dengan benar. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.